Setiap tujuan manusia dalam hal apapun pastilah menginginkan bahwasanya perjalanan menuju tujuan itu sampai pada hasil yang memuaskan. Artinya tidak ada manusia yang menginginkan sesuatu itu tidak hasil. Semua pasti ingin mencapai target yang maksimal. Dan ini merupakan salah satu hak setiap diri manusia yang memiliki sifat basariah, dan ini wajar. Tetapi yang menjadi satu persoalan dan pertanyaan, apakah tujuan ini dalam perjalanan disertai dengan kepentingan nafsu atau tidak? Bapak Ibu, semua maksud itu baik dan semua kebaikan belum tentu baik. Maksudnya apa? Sekali lagi saya katakan, di dalam hati yang fitrah, setiap diri manusia mempunyai maksud. Kefitrahan itu mencapai maksud yang baik. Perilaku mencapai sesuatu yang baik ketika mencapai kemaksimalan belum tentu semuanya itu baik. Artinya banyak tujuan maksud sampai pada kemaksimalan belum tentu di situ betul-betul masuk di dalam karena Allah. Masih banyak mereka yang terselimuti dan kepentingan hawa nafsu. Oleh karena Bapak Ibu, bagaimana caranya ketika saat tujuan itu berjalan bahkan sampai pada pencapaian tujuan yang disebut hasil dari sebuah tujuan itu betul-betul karena Allah. Tidak ada campur tangan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Dengan begitu, izinkanlah kami pada kesempatan sore hari ini akan memberikan satu materi yang berjudul bagaimana caranya menjalankan dzikir sirrul asrar. Sebab kekuncian daripada maqam musyahadah itu di sirrul asrar. Oke Bapak Ibu, perlu diketahui bahwasanya di dalam sirrul asrar itu ada 3 pintu. Pertama adalah syu'arul basirah, kedua adalah ainul basirah, ketiga adalah hakul basirah. Dan
perlu diketahui zikir sirul asrar ini zikir yang tidak lagi berbahasa, berlafaz, berucap, hanyalah melalui pintu pertama adalah berasa. Ini sirul asrar. Oke, di dalam hatimu itu ada sebuah keyakinan atau bisa kami sebut sebagai iman. Hatimu akan muncul satu keimanan terhadap sesuatu manakala kau mendapatkan kabar yang kau yakini. Munculnya satu keimanan di dalam hati bahwasanya semua segala-galanya itu yang mengatur Allah. Dialah hidup karena hatimu mendapatkan satu kabar, satu ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat wahyunya, mukjizatnya yang disebut Al-Quran. Ini iman manakala dikembangkan sebagai pembuktian bahwasanya segala-galanya yang mengatur adalah Allah, termasuk keluar masuknya napasmu, di situ ada Allah. Ini dalam bahasa Jawa disebut rasa, rasa. Bahasa Indonesia disebut rasa. Iman atau rasa itu harus kau kembangkan berbentuk pembuktian bahwasanya hatimu harus merasakan bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan nafas, mengalirkan darah, menggetarkan jantung, menumbuhkan rambut dan lain sebagainya, mendengarkan suara telinga, yang mengedipkan mata, itu adalah hidup atau Allah, maka kau harus ikuti terus menerus sambil mengucapkan Allah. Hatimu, ikuti rasa di dalam hatimu yang maksud dan tujuannya adalah membersihkan perkara-perkara dalam hatimu selain daripada Allah yang disebut masyaallah atau kotoran hati. Itulah kesenangan duniawiyah. Sebab dengan kesenangan duniawiyah yang menjangkit di dalam hati kita sebagai seorang muslim atau seorang mukmin atau seorang manusia, maka menjadikan alasan bahwasanya ainul basiroh ini tidak bisa melihat nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu ini dihilangkan, perlu ini dibersihkan. Cara membersihkannya itu adalah kau harus setiap saat dan waktu melakukan zikir sirul asrar. Itu pintu pertama.
Untuk menuju pintu kedua yang disebut ainul basyirah, melihat, menyatakan, membuktikan bahwasanya hidup pada dirimu dan lain dirimu itu adalah Allah, maka syarat mutlak dalam hatimu harus tidak berlaku lagi perkara selain Allah, termasuk ruh aran si salik menuju suluk, menuju usul datang Allah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada dasarnya ketika Anda duduk di pintu pertama menuju pintu kedua, disinilah proses pembersihan dari kotoran-kotoran hati yang disebut selain Allah. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika saat proses pembersihan kotoran hati dari perkara selain Allah untuk menuju ainul basyirah, bertemu terhadap hidup, terkadang diri manusia masih diuji Allah dengan bentuk dimasukkan di dalam beberapa alam yang kami sebut sebagai makom mukasyafah, makom di mana dirimu bertemu terhadap alam malakut, alam jabarut, alam lahut, dan alam lainnya yang saya ringkas jadi satu sebagai makom mukasyafah atau makom di mana hijabnya hatimu dibuka oleh Allah terkait ghaibiyah, ghaibnya makhluk. Ini harus kau waspadai, harus kau sadari. Cara untuk mewaspadai pesan saya adalah jangan pernah hatimu menoleh terhadap selain Allah. Sebab di situ yang berlaku, yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.